Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan UNESA, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dan spesial edisi perdana Ulas Buku hadir untuk Anda semuanya melalui radio streaming UNESA. Dan kali ini saya sudah kehadiran tamu istimewa. Mungkin sebagian teman-teman yang ada di UNESA sudah cukup akrab ini ya. Karena kawan kita yang satu ini sangat familiar di Humas UNESA ini. Bagi Anda yang sering ke Humas tentunya. Oke, saya perkenalkan dulu. Namanya adalah Mas Saiful Rahman. Beliau adalah mahasiswa S2 di Pasca Sarjana UNESA. Dia seorang penulis sekaligus juga editor di sebuah penerbitan nasional. Dan sampai saat ini beliau juga rajin nulis resensi di rubrik resensi majalah UNESA. Selamat Selamat siang atau selamat sore ini atau selamat bertemu Mas Saiful? Tampaknya sudah selamat siang ya. Oke. Karena sudah jam 11:30 ini. Iya, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, perkuliahannya gimana, lancar? Kuliah untuk saat ini masih liburan karena kan masih September, nanti sekitar akhir September baru mulai lagi. Oke. Baik. Karena ini kita akan menghadirkan sebuah acara baru di Radio UNESA, adalah acara Ulas Buku. Dan tentunya saya penasaran ini, Mas Saiful bawa buku apa ini setelah kemarin sempat saya kontak ini. Oh. Iya. Ini ada sebuah buku yang ditulis oleh 123 guru Sianer Media Guru. Antologi ya? Antologi. Jadi ini berisi best practice. Judul bukunya itu Di Rumah Aja, Bekerja dari Rumah, Belajar di Rumah. Wah, cocok sekali ya untuk kita yang saat ini sedang mengalami sebuah pandemi. Jadi rasanya hidup di rumah itu bagaimana cara nyamannya, cara enaknya, cara hematnya. Ya mungkin bisa diulas oleh Mas Saiful ini melalui sebuah buku yang istimewa ya untuk hadir kesempatan kali ini. Terima kasih. Jadi buku ini sebenarnya berisi best practice para penulis, yaitu ada guru di sini ya, mayoritas guru. Jadi bagaimana adanya pandemi corona itu yang mewajibkan setiap orang bekerja dari rumah dan belajar dari rumah ya. Ini menimbulkan banyak gonjangan karena memang seharusnya ini dilakukan tapi bukan karena terpaksa. Gitu. Seharusnya ya. Karena penelitian perlu bekerja dari rumah gitu ya. Nah, iya. Jadi kesadaran dari hati sendiri untuk bisa melakukan itu dari rumah gitu ya. Jadi bekerja dari rumah itu penelitiannya sudah sekitar sejak 1980-an. Sudah ada gitu ya. Sudah ada karena sejak ditemukannya teleworking, ada NASA, kemudian itu sudah mulai bekerja dari rumah. Dan di Indonesia sebenarnya sebelum pandemi itu sempat ada penelitian juga yang dibawa ke negara, itu sudah ada, tapi nggak ada hasilnya. Belum tampak hasilnya gitu ya, belum tampak. Tapi sejak ada corona langsung otomatis kita dipaksa menerapkan bekerja dari rumah. Nah, itu yang menjadi shock bagi setiap orang, apalagi bukan sebagian ya, setiap orang shock itu karena kita juga shock juga. Ya, kita sempat shock juga karena ya itu bekerja dari rumah itu belum familiar bagi kita, apalagi belajar dari rumah juga belum familiar bagi kita. Itu menjadi shock juga.
Jadi ada dampak-dampak yang sangat signifikan. Sesuai di buku ini sangat signifikannya itu terutama terhadap dunia pendidikan. Dunia pendidikan, iya. Karena bicara di sini ya bicara pendidikan ya, buku ini bicara tentang pendidikan. Ini pendidikan di sekolah maksudnya. Sekolah, iya. ya. Mulai dari kelas dasar, bahkan mungkin sebelum iya. apa namanya itu TK, prasekolah ya, prasekolah sampai dengan perguruan tinggi ada juga. Perguruan tinggi di sini enggak, lebih banyak ke SMA maksimal SMA. Sekolah menengah atas ya sampai. Ya, karena ini kan best practice ya. Ya. Jadi pengalaman itu. Boleh saya sampaikan ya? Oke, silakan. Jadi ini menjadi dilema kan, apalagi kemarin ketika muncul corona Maret itu kan langsung ditetapkan ada PSBB dan sebagainya, semua belajar dari rumah, bekerja dari rumah, semua shock karena memang tidak ada persiapan. Sementara belajar dari rumah itu kan memaksa orang tua untuk aktif mendampingi siswa. Iya, mendampingi anaknya masing-masing. Mendampingi anaknya masing-masing. Nah, sementara apalagi kalau orang tuanya seorang guru. Wah, kan repot. Dia harus mendampingi anaknya orang, siswa yang di sekolah atau yang di rumah masing-masing, dan juga anaknya sendiri gitu. Ini akhirnya double pekerjaan, multitasking harus gitu. Nah, ini menjadi dilema juga, akhirnya berat. Kemudian juga bagi orang atau guru yang sudah diangkat menjadi PNS misalnya. Itu enak karena di sisi ekonomi itu sudah lumayan aman lah gitu kan, karena ada gaji dan sebagainya. Tapi bagi guru honorer, guru swasta yang gajinya itu ya mohon maaf masih sangat di bawah pas-pasan ya. Mereka harus nyambi gitu ya, harus nyambi kanan kiri. Kemudian ada harus dampingi siswa, dikurangi uang paketan. Nah ini lagi kan ada problem lagi gitu ya. Bertumpuk. Nah ini menjadi shock besar sebenarnya. Nah ini yang perlu sebenarnya diperhatikan betul-betul oleh pemerintah juga, dan semuanya perlu berkreasi dan inovasi. Betul. Semua pihak harus berkreasi dan berinovasi. Nah di buku ini diceritakan bagaimana guru itu berinovasi. Jadi intinya buku ini masing-masing guru, berapa tadi jumlah penulis? 123. Ada 100 itu mengungkapkan atau mengulas pengalaman pribadi. Pengalaman pribadinya selama masa pandemi ini dalam menangani pendidikan dari rumah, begitu ya. Betul. Jadi bagaimana orang tua itu berinovasi agar anaknya tetap berpendidikan. Dan bagaimana seorang guru itu harus berinovasi agar pendidikan tetap jalan. Karena ini kan berat ya, berat sekali gitu. Dari di sini itu ada banyak salah satunya saya tunjukkan yang ditulis oleh Pak Ali Harsojo, seorang guru di SDN Pajagalan 2 Sumeneb. Sumeneb Madura ini ya. Sumeneb Madura. Wah, satu kampung ini sebenarnya. Satu kampung ya. Oh iya pendengar, ini Mas Kacung ini dari Madura, dari Sumeneb, dan makanya kita akrab sekali. Menunjukkan keakraban itu manggilnya Kacong. Jadi Mas Saiful ini sangat terkenal dengan sebutan Kacong ya. Kacong itu adalah panggilan akrab untuk anak-anak dari Madura. Oke, bagaimana Pak Ali Harsojo menceritakan itu? Jadi Pak Ali Harsojo itu judul tulisannya di sini, di rumah aja guru mengajar sambil berkebun, siswa mendulang karya beruntun. Wah, keren nih, dari judulnya saja sangat menarik ini. Jadi isinya kita perlu tahu isinya ini. Isinya ini penting. Yang mungkin bisa memotivasi teman-teman kita yang ada di rumah yang mau mengikuti jejak Pak Ali ini bagaimana? Betul. Karena kan di dunia pendidikan itu harus aktif ya. Ada kognitif, afektif, psikomotorik dan sebagainya. Pak Ali Harsojo itu di sini menyampaikan 5 hal yang dilakukan kepada siswa, bagaimana agar siswa itu tetap kreatif, bagaimana keterampilan kerajinan tangannya bergerak gitu ya. Yang pertama, proses kreatif menulis. Jadi siswa itu bagaimana caranya agar siswa itu mau menulis. Jadi intinya Pak Ali ini mencoba mengajak siswa di rumah itu untuk menulis ya. Betul, menulis. Nah, misalnya menulis tentang menceritakan bagaimana di rumah itu menangani agar terhindar dari corona, suruh bercerita lewat tulisan. Jadi, sehingga siswa itu terlatih untuk menulis gitu kan. Di samping itu kan mungkin dengan proses seperti itu siswa itu lebih
mengena dalam gitu ya. Nah, betul. Biasanya betul. kan orang itu kalau disuruh praktek langsung dengan pengalaman-pengalaman seperti itu langsung bisa masuk dalam hati atau Nah. langsung bisa terpikir terus gitu ya. Terpikir terus, nah gitu ya ya. Kemudian juga yang kedua keterampilan kerajinan tangan. Jadi siswa itu diajak membuat sebuah kerajinan Kreasi gitu ya. kreasi dari hal-hal sederhana. Nah di sini contohnya misalnya ya membuat rumah adat dari stik es krim. Ya, Sederhana. ya. Properti dari kertas bekas. Oh, pokoknya Jadi segala sarana yang ada di rumah itu Sarana yang sederhana ada, tapi ya. bisa dimanfaatkan Betul, gitu intinya ya. betul. Ini bagaimana siswa itu terus berkreasi, terlatih kreativitasnya gitu Ya kan, mungkin tujuannya agar anak juga nggak stres di rumah gitu. Stres. Ya. Nggak stres supaya nggak stres di rumah. Iya. Iya, ada Karena- kegiatan-kegiatan yang manfaat gitu ya. Betul. Heeh. Kita tahu banyak meme kan yang bertebaran itu katanya gini, ternyata orang tua saya itu lebih keras daripada guru saya gitu. Iya, itu juga pengingat juga bagi kita semua ini para orang tua mungkin atau saudara-saudara kita yang punya anak dan disekolahkan. Kalau selama ini tahu bahwa kita itu kan pasrah saja gitu Pasrah, mungkin ya. ya. Kita sudah daftar sekolah, serahkan ke sekolah. Sekolah. Prosesnya kita nggak mau Nggak tahu tahu. kadang. Nah, ini saatnya kita juga harus berempati Iya. kepada guru atau menunjukkan bahwa guru itu ternyata luar biasa. Luar biasa. Luar biasa harus menangani anak-anak kita ya. Lalu ada sesuatu lagi yang Iya. yang istimewa gitu. Bagaimana caranya agar anak-anak itu terlatih untuk berbicara? Nah, Oh, tugas iya. dari Pak Aliar Soji itu Selain membuat video. menulis kira dilanjutkan anak bisa Berbicara. lebih lebih komunikatif, lebih Komunikatif. bisa menyampaikan pendapatnya melalui bicara. Nah, gitu ya. betul betul. Nah, itu bagaimana anak-anak dilatih membuat video. Itu yang sederhana. Iya, iya. Ya. Kemudian mengenai kecakapan hidup lainnya yaitu membantu memasak orang tua. Life skill Ya, gitu life ya, skill, yang life skill. sederhana-sederhana Karena di kan rumah gitu. saya rasa pendidikan saat ini itu kan agak jauh kan ya. Kalau siswa itu jarang lah diajak masak oleh orang tuanya. Iya, Langsung semuanya disiapkan gitu kan. Apalagi kalau sudah sekolah kan jam berapa itu anak-anak Iya. berangkat kan? Nah. Pagi sekali sudah berangkat, nanti Berangkat. pulang sudah agak sore, sudah Nah. capek, malam Iya. harus belajar lagi. Betul, betul. Jadi untuk life skillnya mungkin agak Iya. terlupa kadang ya. Padahal kita tahu sebenarnya life skill itu yang paling menunjang ke depan kan. Betul sekali. Tidak ya. semuanya kita harus tahu akar kuadrat dalam kehidupan ini. Iya, itu Tapi untuk rumus-rumus. masuk itu kan untuk masak ya kita perlulah belajar kan gitu kan. Nah, ini tapi kan ternyata pendidikan konvensional kita jauh dari itu. Nah, adanya pandemi ini ternyata sebenarnya peluang bagaimana anak-anak itu belajar masak, belajar nyapu ya kita Iya, kan jarang kan betul. disuruh nyapu di rumah. Nah, ini perlu. Iya, menurut pendidikan karakter yang Pendidikan. langsung ditanamkan melalui orang tua itu kadang juga sangat mengena, akan dikenang ya. Kita aja dulu kan sering, ayo bantu nyapu, bantu Nah, nimba gitu kan betul, dulu. betul. Nah, itu kan saat kita sudah jauh dari orang tua, mungkin kayak Mas Saiful ini kan Iya. sudah tinggal di Sudah Surabaya, ya tinggal di meninggal. Surabaya. Itu pasti kalau malam atau kapan pasti Iya. teringat gitu ya. Teringat. Dan itu akan membekas Membekas, betul, sekali. membekas. Dan anak-anak sekarang kebanyakan tidak punya pengalaman seperti itu. Ini ya, ya. Jadi menurut saya juga ini pandemi, ini ada manfaatnya juga manfaat. kalau kita bisa merenungkan ini Iya. sebagai sesuatu yang ya bukan hanya semata wabah atau cobaan gitu ya, tapi ada juga sesuatu yang ingin ditanamkan kepada kita semua agar Nah. lebih kuat gitu ya. betul. Ya, Ya. ada tambahan lagi mungkin dari Nah. buku ini yang menurut saya juga sangat istimewa. Yang dari Pak Ali yang terakhir itu mengenai kegiatan keagamaan. Jadi siswa iya, itu betul sekali. diminta untuk memotret berfoto misalnya saat ngaji, beribadah gitu. Karena kan kita ketahui sekarang itu semuanya mengarah ke karakter. Kan sebenarnya kalau kita lihat kenapa sih kok semuanya ngarah ke karakter, pasti salah satu dasarnya kenakalan remaja dan sebagainya. Sebenarnya itu kan persoalannya satu, karena anak-anak memang jarang sudah berinteraksi dengan keagamaan. Semuanya fokus ke sekolah ini. Betul, Tapi persoalan penyiraman rohani sudah mulai jauh. iya. Sementara dari luar serangannya sangat
video macam-macam sekarang. Wah, Bahkan ini dari berat. dalam rumah sendiri itu. Iya, dari dalam rumah. Anak-anak sekarang ada di kamar main TikTok, kan lihat TikTok sudah Iya. Kalau- otaknya sudah seret gitu. Tapi Iya. nah ini perlu apa namanya? Sekarang kan sudah jarang. Kalau dulu kalau Ramadan itu minta tanda tangan ke imam. Oh iya, Nah, ya kan? betul. Ke Biasanya guru harus gitu ya. tarawih Heeh. dan minta tanda tangan gitu kan. Sekarang mulai jarang seperti itu. Nah, Ya, ini filternya di sini ya. Ya. Anak-anak itu diarahkan untuk lebih mendekatkan diri kepada nah, hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan gitu ya, Nah, supaya iya, bisa betul, menjaga nilai moral, etika dan hal-hal positif yang banyak ada di kandungan keagamaan itu. nah, betul. Jadi itu adalah beberapa hal yang penting sebenarnya yang perlu diperhatikan, dan Pak Ali itu bagaimana melakukan 5 hal itu Oke. diterapkan kepada siswanya. Iya. Oke, sementara kita break dulu sambil mendengarkan apa yang ingin disampaikan nanti tambahannya atau kelanjutannya. Tapi saat ini kita coba break sejenak. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Oke rekan Unesa, masih di acara Ulas Buku Radio Unesa yang bisa Anda simak melalui streaming kami di www.radiounesa.com, dan rekaman kita juga bisa Anda simak secara rutin atau setiap hari kapanpun Anda butuhkan di Spotify. Dan untuk yang ingin melihat kami langsung siaran bisa mampir di channel YouTube kami di Radio Unesa. Baik, kita lanjutkan bincang kita, ulas buku kita bersama Mas Saiful Rahman. Kalau tadi sudah ada salah satu contoh sangat menarik yang penuh isi dan karakternya kuat sekali dari salah satu penulis. Mungkin ada tambahan lagi nih Mas Saiful, ada yang menarik juga dari buku ini karena isinya adalah ratusan penulis ini ya. Iya. Kita nggak mungkin mengulasnya satu-satu, jadi Iya. kita cuplikan aja yang itu sangat mewakili gitu ya. Mewakili, Oke, ya. satu lagi mungkin bisa disampaikan di acara ini, Ya, jadi ini berikutnya adalah tulisan Bu Priska. Bu Priska. Beliau adalah guru RA Nurul Huda Kota Payakumbuh. RA Rodotul Atfal ya. Rodotul Jadi kalau di umum gitu TK gitu TK, ya. TK. ya. Oke. TK. Ya, judul tulisannya Guru di Sekolah dan Guru di Rumah. Karena kebetulan saat itu mulai tanggal 11 Maret lah ya. Ya, Itu pandemi terus berlangsung ya. Sebenarnya sudah sejak akhir tahun ya. Iya, Akhir tahun, cuman akhir tahun. itu di negara luar dan masuk ke Indonesia resmi diumumkan pemerintah sekitar akhir Februari. Akhir Februari, betul. Oke. Kemudian Maret mulai belajar dari rumah, bekerja dari rumah kan. Nah, Bu Priska itu kebetulan seorang guru RA kan. Jadi saat itu tetap tidak ada belajar dari rumah. Jadi harus tetap live, langsung tetap ketemu gitu ya, masih tatap langsung. muka. Iya, karena repot ya kalau apalagi untuk siswa TK dan SD. Itu masih agak susah. Kita mengalami dilema sebenarnya. Orang tua itu dilema. Di satu sisi diberi pegangan HP nggak terkontrol, ya kan? Iya. Ya betul sekali. repot. Nggak dikasih HP, pembelajaran harus pakai HP. Betul, Ini betul.
karena sampai sekarang kita belum menemukan bukan belum menemukan ya, barangkali ada yang sudah menemukan, tapi sampai sekarang belumlah merata bagaimana cara ngontrol HP-nya anak. Iya. Kan gitu kan. Iya. Jadi kita masih nggak bisa untuk mengontrol Sebenarnya ada software tertentu, tapi Iya. itu pun tidak maksimal, tidak bisa Tidak sepenuhnya gitu ya. Nah. Karena itu kontrol itu tetap harus di orang tua atau guru gitu ya. Betul. Jadi ini yang bikin dilema. Nah, akhirnya Bu Priska itu ya tetap ngajar sebagai guru PAUD ya di sekolah. Tapi karena beliau itu punya juga sebagai orang tua, dia harus ngasuh 2 anak. Gitu. Luar biasa. Yang satunya repotnya. masih umur 5 tahun ya. Nah, iya, satunya iya. masih umur 5 tahun. Jadi dan kebetulan ini Bu Priska ini beruntung sekali karena putranya itu adalah anak yang rajin menulis. Jadi punya semangat untuk berliterasi. Ini sebuah keberuntungan. Ini beda lagi seandainya posisi anak Bu Priska ini tidak seperti ini ya. Ini berbeda lagi. Jadi ini yang sebenarnya perlu masih menjadi perhatian bagi semua orang gitu. Bagaimana caranya sekolah-sekolah itu melakukan berbagai inovasi. Guru-guru itu melakukan inovasi dan juga orang tua harus bergerak bersama. Karena nggak bisa sekarang. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Nggak bisa ya? jalan sendiri-sendiri. Semua harus saling melengkapi. Saling melengkapi. Artinya adanya corona ini seolah-olah benar-benar mengembalikan pendidikan anak itu kepada orang tua. Mengembalikan. Iya, karena kan dari dulu orang tua itu Taunya ya nggak pasrah. semuanya ya, nggak semuanya. Cuma kalau kita lihat sudah pendidikan itu ya bisa diserahkan. Iya. Tugas orang tua hanya membiayai. Iya. Padahal kan kalau kita melihat secara ya dari sisi agama, pendidikan itu tanggung jawab orang tua. Tapi kalau karena tidak mampu maka minta bantuan ke sekolah, atau ke pesantren. Iya, pesantren, lembaga pendidikan. Tapi kan persoalannya enggak langsung dipasrahkan. Nanti kalau misalnya nakal anaknya dimarahi, gurunya dimarahi, ini kan repot ini. Dilema seorang guru juga. Dilema seorang guru ini. Akhirnya oleh gurunya ya gimana ya, repot akhirnya kan. Ini yang terjadi di masyarakat di dunia nyata ya, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa hal yang ada di buku ini karena buku ini cukup tebal ya, 123 penulis. 123 penulis. Ini semuanya guru ya? Mayoritas guru. Mayoritas guru. Jadi 98% lah guru. Enggak, ini kan Mas Saiful sendiri berperan juga dalam buku ini ya? Iya, betul. Sebagai? Sebagai yang pertama adalah sebagai juri kurator. Jadi sebenarnya buku ini dulu tidak semata-mata langsung diterbitkan gitu ya, tapi melalui sayembara atau bagaimana? Betul. Jadi ini ya kebetulan penerbitnya itu Pustaka Media Guru, ya perusahaannya itu Media Guru Indonesia ya. Nah itu melakukan lomba. Menyelenggarakan lomba tiap bulan. Iya. Setiap bulan ada lomba. Setiap bulan ada lomba. Dan pesertanya itu 200 lebih gitu ya, 200 lebih. Tapi kami mengambil hanya 123. Ada ketentuan sudah ya, ditetapkan harus gitu 23. Kenapa 123? Karena 123 filosofinya itu keinginan untuk terus berkembang. Wah, gitu kayak merek tertentu. Ya, jadi filosofinya seperti itu, 123. Jadi hanya dipilih 123 dari yang terbaik. Oke. Nah, dari 200 lebih itu kami saring menjadi 123. Nanti yang 123 itu akan disaring lagi. Diambil 4 orang yang tulisannya dan terbaik ya. Bukan nanti dilihat bukan hanya dari sisi tulisan, tapi dari apakah itu best practice yang memang unik gitu ya. Unik. Dan itu sangat aplikatif dan penting untuk implementasinya jelas gitu ya. Betul. Terukur dan jelas itu. Maka itu nanti akan diambil untuk dijadikan pembicara oleh Media Guru dalam webinar tiap bulan. Jadi buku ini tidak semata-mata lomba, jadikan buku, tapi sekaligus juga ada efek lain ya, ada penyertanya, semacam webinar. Webinar, ini pesertanya siapa lagi nih? Nah, pesertanya itu biasanya umum. Nah, kalau mula-mula hanya ada Zoom ya, kita pakai Zoom, pesertanya ada 300 sesuai kuota Zoom. Tapi belakangan kita langsung live aja sih.
kita kan bisa live aja pakai YouTube gitu. Oh iya, iya. Apa Jadi maksudnya pesertanya agar lebih tidak terbatas lagi gitu ya. biar tidak terbatas. Tujuannya adalah bagaimana agar praktik-praktik baik yang dilakukan oleh guru-guru atau penulis di sini itu juga bisa berdampak kepada para pendengar yang tidak iya. sempat membaca buku, misalnya gitu ya, yang Oke, tidak oke, sempat oke, membaca oke. bukunya gitu. Prosesnya berapa lama ini untuk menghadirkan sebuah buku yang ya menurut saya sangat tebal ini? Iya. Berapa ini ketebalannya ini? Ketebalannya ada 176 halaman. Kok 100? 476 halaman. 400 itu 400. kalau baca nggak cukup sehari. Nggak cukup sehari. Nggak cukup sehari. Nggak cukup sehari ya. Nah, ini ya biasanya waktu yang ini kami mengadakan lomba ngasih waktu itu cukup 5 hari. Wow. 5 hari 5 pesertanya hari. tapi 200 lebih. 5 hari satu orang bisa menulis. Iya. Bisa ya? Bisa. Wah. ini nyatanya gitu. Luar biasa, luar Iya. biasa. Salut ini, perlu dicontoh ini Iya, untuk perlu yang dicontoh. lain ya. Untuk terutama untuk Civitas Akademika UNESA. Nah, Ya, ini mungkin ini semacam pemicu atau pemacu semangat ya. betul Bahwa betul. ternyata menulis itu gampang gitu ya. Gampang betul. Kalau ada kemauan. ada Nah, kemauan. ini pemicunya lomba ini. Nah, salah satunya ini lomba. Karena di media guru itu memang ada sebuah tantangan namanya nulis tiap hari. Wow. Jadi Di mana guru- itu? Nulisnya di mana? Nulisnya nanti di blog gurusiana.id. Oh, jadi ada diberi sarana di Ya, sana. ada sarananya. untuk Jadi nulis. semuanya nulis tiap hari, semua Mm-mm. guru itu nulis tiap hari. Nah, saya berpikir kalau semua guru itu nulis tiap hari, mereka menceritakan bagaimana praktik-praktik baik yang dilakukan. Ini kan ketika dibaca oleh banyak orang, menginspirasi banyak orang. Oke, betul sekali. Ya, Sehingga berdampak tidak hanya pada lingkup dirinya sendiri atau sekolahnya, Mm-mm. tapi juga bagi sekolah-sekolah lain dan guru-guru yang lain. dan masyarakat umum. Masyarakat umum Oke, itu oke. luar biasa. Ya, saya bisa merasakan manfaatnya ini. Kalau kita itu kadang apa ya, perorangan atau kadang ada kelompok tertentu menciptakan atau membuat apa semacam antologi gitu kan. Betul, betul. Kadang memang sih tujuannya ya komersil gitu ya, untuk Komersil. mendapatkan pendapatan dan lain-lain. Tapi kan efek yang penting dari sebuah buku itu sebenarnya adalah dampaknya. ya. Dampak betul. Dampak yang secara langsung dan tidak langsung itu akan terus bisa dirasakan Terus sesuai bisa. dengan kemanfaatan buku tersebut. Nah, betul. Iya, iya, oke. Bahkan bisa diwariskan ya. Nah, betul sekali, diwariskan ke anak Diwariskan cucu ke anak kita. cucu gitu. Ini sebagai penyemangat juga bagi mungkin saudara kita, anak kita. Nah, Ini loh, betul. bapak atau ayah atau ibu sudah pernah nulis. Nah, ya. Nah, itu anak bisa membaca, oh ternyata ibu dulu itu sejarahnya begitu toh. Oh, bapak itu gitu toh. Nah, ini juga akan memotivasi ya seorang anak nanti untuk menulis. Menulis. Gitu ya. Oke. ya. Mungkin sebelum kita break mungkin bisa Mas Saiful bisa kasih kesimpulan terlebih dahulu tentang buku ini sebelum nanti babak berikutnya atau setelah break kita akan mungkin lebih umum membahas masalah perbukuan. Nah, ya. Jadi pertama ya di buku ini sebenarnya berisi best practice. Jadi praktik baik para penulisnya bagaimana melakukan bekerja dari rumah dan belajar di rumah itu dalam keluarganya sendiri atau kalau sesuai profesi masing-masing. Oke. Nah, jadi bagi orang yang membaca buku ini tentu saja mungkin tidak harus berurutan ya membaca buku ini karena ini sebenarnya kan kumpulan best practice. Jadi orang itu bisa melihat langsung dari judulnya kira-kira bagian yang mana. suka gitu Nah, dulu ya. yang suka dulu. yang sesuai dengan profesinya. Betul, Misalnya betul. saya seorang guru berarti harus membaca bagian ini. Iya. Nah, bagaimana agar guru itu bisa tetap seimbang antara pekerjaan di kantor, di sekolah tempat dia mengabdi dan juga di rumah Oke, gitu. oke, Nah, oke, itu. iya. Jadi para pembaca itu bisa mendapatkannya juga. Kalau ingin mendapatkannya barangkali di toko buku ya. Oke, Nah, oke. ini di toko Ini buku. kemarin ini saya dapat di toko buku Togamas UNESA yang ada di kampus Nah. Widawetan. Ternyata ada buku ini. Nah, ini Ya, ada ya. Jadi mungkin pendengar UNESA atau Civitas Akademika UNESA, ya. kalau bisa dilihatkan ke kamera mungkin Ya, ya. covernya ya, Iya. bisa didapatkan di toko Togamas yang ada di kompleks kampus Widawetan UNESA ya. Nah, ya. Oke. bisa. Dan, Siap. Nah, yang berikutnya juga bisa menghubungi penulisnya.
Oh gitu. Jadi bisa dari ya. 123 penulis ini, Bapak Ibu para pendengar kalau ingin membeli bisa menghubungi penulisnya langsung. Oke. Di mana cara menemukan penulisnya? Ini kan juga bertanya-tanya. Iya. Tinggal tulis sebenarnya di internet ya. Oh iya. Di Google internet. gitu ya. Google ya, tinggal Mbah Google. gitu. Nah, akan muncul buku ini beserta kontak person Heeh. dan harganya. Oh iya iya. Sudah ada akan muncul Mudah sendiri sekali. itu. Ini bocoran saja, ini saya kemarin beli cuman 80.000. 80.000. 80.000. Tapi kalau di Togamas kan biasanya ada diskon. Ada diskon. Jadi dapatnya kena berapa tadi? 72.000. 72. 72.000. Iya, Jadi iya. 100.000 masih 100.000 kalau buat makan mah untuk sehari habis. Iya. Tapi kalau buku ini bisa diwariskan. Bisa diwariskan. Tahan lama. Gitu, ya, betul, Asal jangan betul. dimakan rayap. Makanya dibaca supaya nggak dimakan rayap ya. Iya, betul. Ya. Oke, mungkin itu dulu ya Mas Saiful Iya. ya. Kita sebelum kita lanjut dengan prospek perbukuan di era digital. Kita break sejenak untuk menyimak beberapa informasi berikut ini. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Rekan Unesa masih di Ulas Buku bersama saya Arman atau Arohman ya. Dan di sebelah saya masih Mas Saiful. Saya dengan sabar ini menemani saya, menungguin saya, menemani di studio, dan di balik suara saya dan suara Mas Saiful ada Mas Mufti ya yang ada di controller ini. Oke, setelah tadi kita tamatkan sebuah buku yang setebal 400-an halaman, hampir 20 menit kita lalui ya, tanpa terasa gitu. Karena suasananya cukup sejuk ini di studio. Kita untuk saat ini akan coba lanjutkan tentang tadi sudah disinggung oleh Mas Saiful itu tentang proses kreatif menulis antologi buku berjudul Di Rumah Aja ya. Dan kita mau tahu ini, kalau kita ini kan orang-orang yang orang-orang yang awam yang mungkin belum pernah menulis atau selama ini hanya menjadi penikmat buku saja. Kira-kira saya tuh punya semacam ganjalan di hati gitu ya. Ini kan eranya era digital, era media sosial yang sangat luar biasa. Betul. Banyak sekali platform-platform medsos itu yang mudah diakses, mudah menjadi promosi dan disukai banyak orang. Apakah ini kedepannya tidak mengganggu tentang perbukuan gitu ya? Bukan ya. Betul. Bagaimana kira-kira perspektif perbukuan ini di era digital dan era medsos yang gila-gilaan saat ini? Gila-gilaan, betul. Jadi ini sebenarnya sudah dibahas ya oleh para ahli perbukuan gitu ya. Ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama itu memang berdampak terhadap buku cetak. Buku cetak, Ya, semacam berdampak. ini ya, Ya. semacam ini. Karena sekarang kan banyak PDF bertebaran, Mm-mm. ya, buku digital bertebaran. Kemudian juga yang menjadi banyak juga buku dibajak
di PDF-kan, kemudian disebarkan secara gratis. Wow. Nah, jadi Maling. akhirnya penulisnya itu hancur gitu ya. Maling Nggak- intelektual Ya, ya. intelektual. Ya, kecuali penulisnya memang sudah ikhlas, ya ikhlaslah, yang penting ilmu saya bermanfaat gitu ya, nggak masalah lah. Ya, Tapi- pasti bermanfaat. Iya, tapi itu berpahala. yang terjadi ya Iya, sekarang iya. itu yang terjadi begitu. Cuma kalau kita perhatikan dengan baik, sebenarnya buku cetak itu nggak bisa digantikan oleh buku digital, Nggak bisa. nggak bisa Loh, sekarang kan eranya digital. Orang-orang semua berkiblat kepada digital. berkiblat kepada Selain digital. ada apa ya namanya, kita akan menghilangkan paperless gitu. Paperless, betul. Alasannya sih untuk apa? Lingkungan, Ekologi ekologi ya, lingkungan, betul. Tapi sebenarnya itu Nah, gimana? tidak bisa secara apa ya, eksistensi. Mm-mm. Orang ketika membaca buku fisik dengan membaca buku di HP misalnya ya, Mm-mm. digital, itu berbeda, rasanya itu pasti berbeda. Apakah ini bukan karena ini aja habit atau kebiasaan? Psikologi ya, mungkin yang habitnya itu mungkin. Tapi kalau kita lihat, saya juga pernah ya, kemarin dalam 1 minggu saya menghabiskan buku sekitar e-books ya, e-books digital itu 11 11 dalam buku. 1 minggu. Saya coba baca gitu terus ya selama 1 minggu. Kuat enggak saya gitu. Tapi ya berdampak besar kepada mata gitu ya. Oh iya. Kelelahannya mungkin itu cukup tinggi. karena Jadi, elektronnya elektronik, yang iya. ganggu ya. Karena kita kan harus bergerak gitu, bergerak terus itu kan. Hmm. Itu membuat mata itu cepat capek, lelah gitu. Jadi secara habit itu susah untuk dipindahkan. Ini berbicara e-book ya, buku antara buku cetak dengan manual, buku itu ya. Ini konvensional. belum bicara mengenai platform, ya Iya, beda iya, lagi. iya. Nah sekarang kalau kita masuk ke dunia platform, artinya banyak artikel lepas. Mm-mm. Sekarang kan sudah banyak media cetak itu kolaps karena apa? Ya karena sudah banyak platform online, gitu kan? Pindah ke media online, gitu kan? Iya, Itu- iya. Nah, ini dampaknya sangat besar dan ini sudah dipertimbangkan oleh banyak orang. Dampak yang paling penting adalah kedalaman berpikir. Kedalaman. Loh, kok sampai gitu? Apa hubungannya? Nah, hubungannya adalah ketika kita baca di platform, tentu saja tulisan di platform itu tidak akan mendalam dan ulasannya pasti singkat. Ketika ini lama kelamaan terus begini dilakukan terus menerus, tentu saja pemahaman kita tetap sepotong. Apakah platform itu hanya nukilan-nukilan saja atau cuplikan-cuplikan dari sebuah buku Nah, atau resensi, bukan ya? resensi tidak selalu Tidak selalu. begitu. Kalau kita lihat, anggap saja nulis opini ya, kita ambil tercepat nulis opini 15 menit Mm-mm. sebanyak 500 kata. Mm-mm. Kira-kira berapa dalam sih pembahasan itu? 500 kata ya kan? Iya, hanya Sedangkan orang membaca 500 kata itu hanya capeknya, ide sebenarnya. ya kan? Hanya ide. ide besar ya, jangan. Ide Mungkin, besar. Tidak mungkin mendalam, berbeda dengan buku. Kalau di buku itu contohnya pasti lebih mendalam dan sebagainya. Uraian-uraiannya lebih Iya, tajam gitu lebih ya. tajam, uraian-uraian. Ini yang sebenarnya membuat sekarang itu apa ya, yang dikhawatirkan oleh para pegiat buku khususnya dan juga orang-orang yang pemerhati pendidikan, kedalaman berpikir, Iya, paham. ketajaman sekarang. berpikir generasi. Karena ini dampaknya akan besar ke Iya, depan. iya. Kalau memang sudah cara berpikirnya itu kurang mendalam, analisis masalahnya kurang mendalam, ya pada akhirnya ke masa depan dia juga kurang mendalam. Wah, gitu. jadi kita semua nih sebagai penikmat buku juga perlu khawatir juga ya. Iya. Dan memang setidaknya bukan terlalu khawatir begitu, cuman Iya. perlahan kita harus Iya, menyesuaikan ya. Karena saya juga kerap juga dulu waktu belum pandemi itu kan traveling kemana gitu ya, di pesawat atau di mana, di kereta itu kan ada di samping saya atau di depan saya ada turis dari mancanegara, Iya, itu kan iya. kemana-mana juga bawa buku. Cuman Bawa sekarang buku. kan bukunya lain ya, kayak apa semacam box kecil gitu, box, kayak iya. kayak iPad gitu, kecil gitu, tapi Iya. lebih kecil dari iPad. Nah itu isinya bacaan yang platform buku Iya, kayaknya ya. platform buku ya. Nah hal-hal seperti itu kadang mungkin secara perlahan kita akan juga menuju ke sana. Tapi untuk saat ini ya, untuk saat ini mungkin kita belum bisa meninggalkan buku konvensional Buku ya, buku konvensional, cetak kayak ya. gini ya. Iya, iya betul. Dan mungkin Mas Saiful, kita kan banyak ini teman-teman Civitas Akademika, UNESA, Mm. para rekan UNESA semuanya yang
ingin mungkin ya, ingin tulisannya atau idenya, karyanya itu dibukukan. Kira-kira proses kreatifnya bagaimana? Nah, Mungkin bisa bantu ini ya. untuk bisa memotivasi mereka Bisa juga. memotivasi, Ya. betul. Sebenarnya kalau saya lihat, apalagi di Civitas kampus ya, Ya, seperti betul saat sekali. ini ada dosen dan sebagainya, itu sangat penting ya menulis buku, penting sekali. Kenapa penting? Karena keilmuan mereka. Keilmuan mereka itu siapa sih, berapa orang sih siswa yang rajin membaca artikel jurnalnya dosen? Kalau kita lihat ya. Kalau nggak tugas mungkin nggak Iya, baca ya. Saya membayangkan bagaimana seandainya seperti para dosen-dosen di barat atau di luar negeri gitu ya, tidak harus di barat, di luar negeri dimanapun, itu mengubah karyanya yang ilmiah itu menjadi fiksi misalnya, agar bisa dibaca oleh anak-anak. Seperti filsafat, Iya. gitu, buku Dunia Sofi namanya, itu kan filsafat yang sebenarnya sangat ilmiah sekali. Orang kalau membaca buku filsafat itu langsung mengkerut keningnya, tapi ketika diubah, dikonversi menjadi fiksi, semua orang pengen baca. Nah, jadi begitu triknya sebenarnya. Begitu triknya. Dan setiap dosen itu kan sebenarnya sudah ada kewajiban menulis karya ilmiah, publikasi di jurnal gitu kan. Nah, saya membayangkan seandainya hasil publikasi mereka itu diubah menjadi karya populer, dipopulerkan gitu. Iya, dipopulerkan. Tentu ini lebih mudah diterima oleh halayak umum gitu kan ya. Iya, tapi kan kendalanya itu biasanya memang kan akademisi terutama dosen itu kan memang cenderung atau kebiasaannya kan nulisnya juga sangat ilmiah. Sangat ilmiah. Nah, ini bagaimana caranya kalau untuk bisa menjadikannya itu populer? Kan nggak mungkin kadang ditulis sendiri, diubah sendiri. Nah, apakah perlu menggandeng editor atau penulis lain untuk bisa memberikan sentuhan nilai-nilai populer yang mudah dibaca orang, mudah diingat orang gitu. Iya. Nah, memang kalau untuk mengubah karya ilmiah ke karya populer itu, kalau belum terbiasa, memang perlu ada sentuhan ya. Artinya ada yang bisa digandeng, entah itu dijadikan sebagai penulis kedua, co-writer gitu ya. Atau co-writer atau editornya, tapi editor yang berbeda ya dengan bukan editor yang biasa. Ya? Bukan ghostwriter. Bukan. Kalau ghostwriter, masa dosen pakai ghostwriter gitu kan ya. Kan ya memalukan. Nah, tapi sebenarnya ada persoalan mendasar kalau saya perhatikan. Kenapa sih dosen-dosen misalnya atau Civitas Akademika yang lain itu tidak menulis buku? Salah satunya misinya itu nggak jelas sih. Misi untuk bukunya. Oh, jadi bisa dipertajam ini. Nah, apa maksudnya jadi ini? Gini, orang menulis buku itu terkadang pertama ada karena hobi. Hobi, ya. Oke. Yang kedua karena memang ada dari dalam dirinya keinginan untuk agar ilmunya itu dibaca oleh banyak orang, mengalir deras. Iya. Kalau kita hanya ngajar di kelas, maka paling 40 orang yang baca, yang mendengarkan, iya. Dan yang ingat paling cuma berapa orang. Tapi kalau kita nulis dari buku, maka amal jariah kita akan lebih besar. Nah, motivasi seperti ini belum muncul. Makanya dalam pelatihan itu kadang saya dan juga teman-teman itu bilang gini, kalau Bapak Ibu gitu atau siswa ngatakan tidak bisa menulis buku, itu tidak betul. Kenapa? Karena tidak ada motivasi saja, bukan soal tidak bisanya. Faktanya coba suruh nulis buku, 1 buku, tapi saya nanti kalau jadi akan saya kasih uang 1 miliar. Ada motivasi. Iya, pasti mereka itu kan mencari cara gimana pun caranya. Tapi sekarang kan secara sistem itu kan menulis buku atau mengalihkan hasil penelitian menjadi buku kan tuntutan juga bagi seorang dosen atau seorang praktisi pendidikan. Nah disitulah yang diperlukan sistem atau pejabatnya atau ada dukungan moral dan material yang jelas. Karena kalau tidak jelas itu orang yang nggak ada motivasi. Berat. Kalau tidak ada motivasi itu sudah repot gitu. Tidak ada dari dalam dirinya gitu. Nah, motivasi ini bisa katakan tadi dari sistem, dari pimpinan, yang dari bisa pimpinan diruntutkan ke bawah. Kalau selama ini kan UNESA sendiri punya semacam
Unipres ya, penerbitan kampus. penerbit Unipres. Ini perlu diaktifkan lagi ya. Perlu diaktifkan lagi Hmm. dan dilakukan bagaimana caranya agar Unipres itu bisa misalnya memotong biaya cetak Hmm. dan mulai mengurangi mengenai batas jumlah cetak minimal. Strategi harus diatur di situ iya, ya. harus diatur. Dan tidak hanya diam, mungkin harus jemput bola. Jemput bola, Iya, harus karena- jemput bola. Karena gudangnya penulis itu sebenarnya ada di UNESA. Ada di UNESA. Dosen, mahasiswa. Kalau karya kita tulisnya melihat, juga banyak iya, ya. kalau kita melihat gerakan literasi nasional itu banyak juga orang UNESA yang ada Oh, di iya, sana. iya. Kalau kita Ah. lihat, kita Satgas Literasi dari UNESA berapa orang kan? Ada yang dari UNESA, Satgas Literasi di Kemendikbud itu. Oke. Kemudian gerakan-gerakan literasi banyak juga yang digagas oleh alumni-alumni iya, UNESA. iya. Berarti kan sebenarnya UNESA itu punya modal yang besar. Punya modal yang besar. Cuma bagaimana dan cukup. cukup Ya, gitu, sebenarnya. bagaimana membangkitkan semua ini gitu kan. Oke. Baik, sebenarnya saya ingin lebih panjang dan Iya. lebih banyak lagi ini ngobrol tentang buku ini. Nggak terasa tapi Nggak waktunya sepertinya hanya tersisa beberapa menit ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Mas Saiful yang bersedia memenuhi undangan saya untuk Sama-sama. membuka satu acara baru di Radio UNESA, yaitu Ulas Buku ini. Dan ini mudah-mudahan menjadi contoh baik bagi kita semuanya yang nanti akan dilanjutkan dengan banyak narasumber yang lain. Dan saya berharap nanti di kesempatan yang lain kalau saya kontak Mas Saiful, mohon sekali untuk bersedia hadir juga kembali ya, dengan buku-buku yang lebih jos lagi ya. Oke pemirsa, rasanya waktu yang harus memisahkan kita untuk kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa kita ambil catatan-catatan terpentingnya gitu ya. Akhir kata dari studio saya Arman, juga ada Mas Saiful, di balik ruang kontrol ada Mas Mufti, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi.